Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari matkul rekayasa perangkat lunak, yakni sistem aplikasi pemesanan kantin di UIN Suskario berbasis Android yang beranggotakan yang pertama ada Monalisa Indriani, Prayogo Pangestu, Reka Celia Mardiana, kemudian Tandra Adiatma. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu e-kantin? E-kantin merupakan aplikasi informasi elektronik yang memuat atau menampilkan daftar makanan, daftar kantin jenis, spesifikasi teknis, dan harga dari makanan yang dapat diakses kapan saja secara online. Kemudian pendahuluan, kantin merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, atau staf lainnya. Karena kantin bisa menjadi tempat nongkrong para mahasiswa ataupun sekedar mengisi perut dengan membeli makanan. Namun di UIN Suskario, sistem yang tersedia masih menggunakan sistem yang sangat tradisional, yaitu orang-orang harus datang langsung ke kantin dan memesan di kantin tersebut. Lalu kami mencoba membangun sebuah sistem informasi untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman yang bernama e-kantin atau Kalen yang berbasis Android. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pembeli atau pemilik kantin dalam pemesanan makanan dan minuman. Kemudian, metode penelitian yang saya pakai di sini dan teman-teman adalah pembuatan aplikasi e-kantin ini dilakukan secara bertahap. Di sini kami menggunakan model struktur desain waterfall, yaitu sebuah model proses pengembangan perangkat lunak yang setiap tahapannya digambarkan mengalir ke bawah. Tahapan model ini terdiri dari yang pertama, perencanaan, analisa, rancangan, implementasi, lalu uji coba, dan terakhir ada maintenance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monalisa. Kepada Mona dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu perancangan sistem. Pada perancangan sistem yang akan dibuat, memiliki beberapa kelas yang akan kita buat. Di antaranya yang pertama ada flowchart. Flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dengan beragam bentuk simbol. Flowchart bertujuan untuk menggambarkan urutan penyelesaian masalah dengan sederhana, rapi, dan jelas. Di sini kami membuat dua flowchart, yaitu yang pertama ada flowchart atau BPMN pada proses bisnis yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada flowchart atau BPMN pada proses bisnis yang akan dirancang. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Di sini kami membuat 3 use case diagram. Yang pertama ada halaman admin, yang kedua ada halaman pembeli, yang ketiga ada halaman kasir. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram berfungsi untuk menjelaskan aktivitas apa saja yang ada dalam aplikasi e-kantin. Di sini terdapat 2 activity yang kami buat, yaitu ada activity anggota atau pembeli dan pengelola e-kantin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Selama proses analisis, kelas diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku, seperti gambar tersebut. Selanjutnya, sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi antara objek-objek tersebut. Di sini sekuensi diagram untuk login menggambarkan perilaku user untuk masuk ke dalam sistem. Di sini sekuensi diagram untuk daftar kantin melihat perilaku user dalam melihat menu. Selanjutnya, sekuensi diagram order menggambarkan perilaku user dalam menentukan menu makanan dan minuman yang akan dipesan. Sekuensi diagram produk menggambarkan perilaku pengelola dalam menginput menu makanan dan minuman. Perancangan database. Perancangan database adalah proses untuk menemukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Terdapat beberapa tabel dalam perancangan sistem aplikasi kami, yakni sebagai berikut. Di sini yang selanjutnya akan dijelaskan Yugo. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Pada menu awal,
ada menu login. Dan setelah kita menekan menu login, akan memasuki menu utama. Pada menu utama ada beberapa menu, yaitu menu kantin, info, laporan, set lokasi, terpopuler, dan setting. Jika kita mengelik menu kantin, maka kita akan beralih ke menu memilih kantin yang ingin kita pesan. Di sini ada beberapa kantin, dan jika kita memilih sebuah kantin, maka akan masuk ke menu order. Dan pada menu order ada dua menu, yaitu menu memesan makanan atau minuman. Jika kita mengelik makanan, maka akan menampilkan makanan yang tersedia pada kantin tersebut. Lalu jika kita mengelik salah satu, misalnya bakso, maka akan pergi ke menu pemesanan dan langsung menjumlahkan hasil dari yang telah kita pesan. Selanjutnya ada menu pesan atau batal. Jika kita mengelik pesan, maka pesanan akan dikirim. Lalu ada pesan lagi. Baiklah, sekian aplikasi yang telah kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Di sini akan ditampilkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah dengan dibuatnya sistem e-kantin ini memberikan kemudahan kepada konsumen, khususnya mahasiswa di Universitas UIN Sustrarijau, dalam melakukan pesanan karena tidak perlu datang untuk memesan, tidak perlu khawatir datang ke tempat, tetapi menu tidak tersedia. Kemudahan dalam melakukan pembayaran. Aplikasi e-kantin ini memudahkan penjual dalam mengolah pesanan, dari yang sebelumnya penjual masih mengendalikan pesanan secara manual, dan data yang dimiliki harus berbentuk fisik. Aplikasi ini menjawab kebutuhan penjual dan menjalankan proses transaksi dengan baik. Jadi, sekian presentasi dari hasil kerja kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.